Pemirsa, cegah banjir, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik nyemplung dan bersih-bersih Sungai Cipinang di Depok, Jawa Barat. Pemerintah targetkan Sungai Cipinang harus sudah bersih dalam waktu 1 bulan. Bersama warga dan komunitas lingkungan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik membersihkan aliran sungai. Mereka memunguti sampah yang tertimbun lumpur dan membersihkan rerumputan sekitar aliran sungai. Sampah yang terkumpul didominasi rerumputan dan plastik. Rencananya, Sungai Cipinang akan dikeruk untuk mengantisipasi banjir. Pemerintah pun targetkan sungai sepanjang 30 km harus sudah bersih dalam waktu 1 bulan ke depan. Kita akan bersama-sama bereskan Sungai Cipinang. Jadi kita nggak boleh lagi manggil kali. Kalau kali kayaknya kesannya kotor. Kita panggil Sungai Cipinang yang 30 kilo ini kita akan selesaikan dalam waktu 1 bulan. Jumat, Sabtu, Minggu ini menjadi agenda dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk turun. Selain itu, masyarakat diminta untuk tidak lagi membuang sampah ke sungai. Perusahaan yang membuang limbah ke sungai pun akan ditindak sesuai dengan undang-undang yang ada. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Cek perkembangan program magang nasional yang dimulai Oktober ini, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya temui Menaker Yasirli. Sebanyak 20.000 peserta mengikuti program magang berbayar tahap 1 dan pemerintah akan segera membuka tahap 2 dengan kuota hingga ratusan ribu peserta. Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi lulusan baru atau fresh graduate mulai Oktober tahun ini. Pemerintah meluncurkan program magang bergaji selama 6 bulan. Untuk tahap pertama, sebanyak 20.000 peserta magang nasional akan bekerja di perusahaan BUMN atau swasta dan berhak menerima gaji setara dengan upah minimum provinsi. Untuk mengecek perkembangan program magang nasional ini, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengunjungi kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Teddy bertemu Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Wamenaker Afrian Sahnur, serta jajaran Kemnaker. Bisa langsung bekerja di tanggal 20, Anda bayangkan tanggal 20 Oktober, beliau sudah kerjasama dengan berbagai ribuan perusahaan, tanggal 20 Oktober nanti langsung bekerja. Yang kedua, dapat pengalaman. Yang ketiga, langsung dapat uang saku. Uang sakunya berapa? Sesuai dengan upah minimum dari kabupaten dan kota yang nanti akan membekerjakan di perusahaan itu. Teddy menyebut usai gelombang pertama, pemerintah akan segera membuka kembali kesempatan magang gelombang kedua dengan perluasan jumlah peserta hingga ratusan ribu. Melalui program magang nasional ini, pemerintah berharap akan tercipta generasi muda yang siap kerja, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi anggota DPR jadi sorotan. Dana reses anggota DPR naik hampir 2 kali lipat menjadi 709 juta rupiah per anggota dewan. Pimpinan DPR menyebut kenaikan dana reses karena jumlah daerah pemilihan dan indeks kegiatan bertambah dibandingkan periode sebelumnya. Setelah DPR memutuskan tidak menaikkan tunjangan perumahan bagi anggotanya usai di demo besar-besaran di berbagai daerah, kini muncul kabar kenaikan dana reses anggota dewan. Dana reses adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPR setiap melaksanakan reses. Pada periode ini, dana reses anggota DPR naik menjadi 709 juta rupiah per orang dalam setiap kali reses. Nilai ini naik dari periode sebelumnya sebesar 400 juta rupiah per orang dalam setiap kali reses di periode 2019-2024. Adapun masa reses adalah periode saat anggota DPR atau DPRD melakukan kegiatan di luar gedung parlemen untuk berkunjung ke daerah pemilihan dan menyerap aspirasi rakyat. Reses dilakukan 3 kali dalam setahun selama 6-8 minggu. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengungkap alasan kenaikan dana reses karena indeks kegiatan dari jumlah dapil yang didukung bertambah dari periode sebelumnya. Ia juga menegaskan dana reses tidak masuk ke kantong anggota dewan, melainkan untuk kegiatan reses di dapil dengan berbagai kegiatan menyerap aspirasi rakyat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi, DPR akan membuat aplikasi khusus agar masyarakat bisa mengetahui penggunaan dana reses.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah 1 dekade jeda diplomasi, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono bertemu Menteri Luar Negeri Korea Utara Cho Sun Hui. Kedua negara sepakat memperkuat kerjasama bilateral. Menteri Luar Negeri berkunjung ke Pyongyang, Korea Utara. Kedatangannya atas undangan langsung dari Menlu Choi Sun Hui. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Menlu RI ke Korea Utara dalam 12 tahun terakhir. Kunjungan keduanya melahirkan kerjasama di berbagai bidang. Indonesia juga siap fasilitasi keterlibatan lebih luas Korea Utara dengan negara-negara ASEAN. Pertemuan ini sekaligus menegaskan kembali persahabatan yang telah terjalin lama. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Korea Utara telah terjalin sejak 1960-an. Namun, Menlu RI terakhir berkunjung ke Korea Utara pada 2013 atau 1 dekade lalu. Pemirsa, bila sebelumnya game yang masuk ke Indonesia mengikuti rating yang dibuat distributor, kini akan diatur lebih ketat. Pemerintah Indonesia resmi keluarkan sistem rating game sendiri yang mengelompokkan game berdasarkan usia. Down in 3, 2, 1. Sistem klasifikasi permainan atau game berdasarkan kelompok usia akan mulai berlaku pada 2026. Nantinya, game yang masuk ke Indonesia akan melalui proses seleksi dan klasifikasi ulang. Tujuannya untuk melindungi anak-anak dan industri game. Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dalam gelaran acara Indonesia Game Developer Exchange atau IGDX 2025. Yang pada prinsipnya ini dilakukan untuk meningkatkan, melindungi industri game, tapi di saat yang bersamaan juga melindungi para gamers, khususnya anak-anak. Jadi di tahun 2026 kita harapkan games yang beroperasi di Indonesia itu sudah memiliki angka ratingnya, dimulai dari 3 tahun, 7 tahun, 13, 15, 18. Sehingga ini juga memberikan kepercayaan kepada pelaku games bahwa khususnya orang tua yang banyak memberi aspirasi kepada Komdigi ya, mereka jadi bisa lebih tenang karena game developers nanti ke depan akan melakukan pengumuman masing-masing di dalam gamesnya usia berapa yang tepat untuk masuk ke game tersebut. Mungkin singkatnya seperti itu teman-teman. Sebelumnya game yang masuk ke Indonesia mengikuti rating dari developer. Salah satunya Entertainment Software Rating Board atau ESRB yang bermarkas di Amerika Serikat. ESRB mengklasifikasi game berdasarkan masa awal anak-anak, remaja, dewasa awal, dewasa, dan semua usia. Tim Liputan iNews melaporkan.